Umati, umati, umati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Rasulullah pun berpeluh saat merasakan sakitnya sakaratul maut. Pagi itu walau langit mulai menguning, tapi burung-burung enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu Rasulullah dengan suara lemah memberikan khotbah terakhir pada umatnya. Wahai umatku, kita semua berada dalam kekuasaan Allah, maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, yakni Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Khotbah yang singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang syahdu dan menatap mata sahabatnya satu-satu dengan tenang. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun, menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghalai nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Sudah saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Kalau hati semua sahabat kala itu, manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat saat Ali dan Fadal dengan cepat menahan tubuh Rasulullah yang semakin lemah dan goyah saat turun dari mimbar. Di saat itu, kalau saja mampu seluruh sahabat yang hadir di sana, pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari semakin tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedang di dalamnya, Rasulullah masih terbaring lemah dengan kening yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" Bertanyanya pelan. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maaf, ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil membalikkan badan, lalu menutup pintu. Kemudian Fatimah kembali menemani ayahnya, yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Aku tidak tahu, wahai ayahku. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap mata putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan jiwa, seolah-olah seluruh sudut wajahnya itu hendak dikenangnya. "Ketahuilah, nak, dia yang menghapus kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Ia tidak menyangka
ayahnya akan meninggalkan untuk selamanya. Malaikat maut telah datang menghampiri. Rasulullah pun menanyakan, kenapa Jibril tidak datang menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap menyambut roh kekasih Allah di atas langit dunia. Jibril jelaskan, apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak? Tanya Rasulullah sambil mengkhawatirkan umatnya. Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, aku haramkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad. Mereka kelak berada di dalamnya, kata Jibril meyakinkan. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik oleh Israel. Ketika itu tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh dan urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan desiran suara Rasulullah mengeluh. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam. Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihat mukaku, wahai Jibril, sehingga kau palingkan wajahmu? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapa yang sanggup menyaksikan kekasih Allah merasakan sakaratul maut? Kata Jibril. Sesaat kemudian Rasulullah memekik karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, sungguh dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan kau timpakan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak nampak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun mendekatkan telinganya. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan jagalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu terdengar tangisan mulai bersautan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya, sementara Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Tidak terdengar suara dari bibir Rasulullah yang mulai pucat itu. Manusia pilihan Allah itu menghembuskan nafasnya terakhir di saat beliau memanggil umatnya. Di pangkuan Aisyah istrinya, Fatimah dan semua sahabat
larut dalam tangisan yang mendalam. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh yang selama ini memancarkan cahaya itu tidak bergerak lagi. Rasulullah telah pergi, meninggalkan kita sendirian. Keluh para sahabat di sela-sela tangisnya. Mampukah kita mencintai Nabi sebagaimana Nabi mencintai kita sebagai umatnya? Betapa cintanya Rasulullah kepada kita, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Andaikan kita bisa bertemu dengan Rasulullah, sungguh akan mengalir air mata kita.